saudara yang kekasih, kembali kita bertemu. Salam sejahtera bagi setiap saudara dimanapun saudara berada. Hari ini saya akan membicarakan budaya di dalam konteks perjanjian baru. Sebelumnya kita membicarakan budaya dalam konteks perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, kata adat atau tradisi, ya, itu muncul berkali-kali. Ya. Khusus untuk kata yang diterjemahkan sebagai adat dalam bahasa Indonesia, muncul 12 kali dalam perjanjian baru, adat. Nah, tetapi berkali-kali di tempat lain diterjemahkan seperti tradisi, ajaran, dan lain-lain. Nah, itu lihat lagi konteksnya. Jadi, adat itu tidak lepas daripada pengertian juga tradisi, atau pengertian juga satu ajaran. Yang dalam perjanjian lama itu adalah ketetapan, ya, atau peraturan-peraturan begitu. Yang dibuat oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani-nya disebut paradosis dan didomi, itu dua kalimat yang sering dipakai secara bergantian. Jadi dari pemakaiannya tampak jelas adat atau budaya itu muncul. Hanya memang yang menarik, kalau di dalam perjanjian lama tidak muncul kata adat secara langsung, di perjanjian baru muncul, tetapi selalu dikontras dengan firman Allah. Nah, saya kira memang munculnya ini dikontras dengan firman Allah, ini seringkali membuat beberapa orang salah paham, sampai lalu bilang, Yesus sendiri benci kepada budaya, begitu kali ya, kepada adat istiadat. Dia menjungkir balik kepada adat istiadat. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik, saudara. Saya kira ini satu kesalahpahaman yang sangat fatal, ya, karena kita tidak memperhatikan baik-baik konteksnya. Pada konteks apa Yesus bicara? Pada konteks seperti bagaimana? Nah, jadi di sini, saudara yang kekasih, kita harus baik-baik untuk memperhatikan apa yang Yesus maksudkan, ya, apa yang Yesus kehendaki, supaya kita tidak tersesat dalam memahami tentang budaya itu sendiri. Jadi, pertama mesti kita lihat, ya, mengapa budaya dikritik oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20, ya. Nanti saudara bisa lihat di rumah masing-masing, Matius pasal 15 ayat 1-20, saya nggak akan baca di sini karena akan memakan banyak cukup waktu. Tetapi saya akan membacakan bagian yang paling inti saja bagi saudara, yang menjadi inti persoalan apa yang membuat Yesus marah terhadap adat istiadat. Yaitu begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hal ini bermula daripada kritik mereka kepada murid-murid Yesus, karena mereka dianggap melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Karena apa? Karena tidak membasuh tangan sebelum makan. Padahal mereka sudah ada peraturan harus membasuh tangan sebelum makan. Itu menjadi satu lambang kebersihan, suci lah begitu ya. Nah, baru makan. Itu satu adat istiadat. Enggak, cuci tangan itu buat kita mungkin kan soal kesehatan. Tapi bagi mereka itu ada meaning, ada prinsip gitu. Jadi soal makan cuci tangan, kita cuci tangan sebelum makan dengan mereka cuci tangan sebelum makan, itu dua hal yang berbeda. Ya. Kita kalau nggak mau cuci tangan ya nggak ada yang marah begitu ya. Itu nggak melanggar peraturan. Cuma ya nggak sehat kan begitu. Nah, mereka bukan sekedar nggak sehat aja, itu melanggar peraturan begitu, saudara. Nah, jadi satu yang sudah mentradisi, sesuatu yang sudah menjadi budaya mereka. Nah, di sini Tuhan Yesus marah kenapa? Bukan karena budayanya mesti dibuang, tidak, tapi mereka marah kepada mereka. Karena mereka seakan-akan tampil sebagai orang yang berbudaya sekali. Ya. Tetapi di sisi lain, tindakan mereka justru tidak menunjukkan mereka sebagai orang yang mempunyai budaya, gitu loh, saudara. Artinya begini. Pertama, budaya itu ditempatkan lebih tinggi dari firman Allah. Allah nggak mau dong. Ya. Yuk mengkritik firman Allah dengan membandingkan budaya. Ini jadi salah. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan firman Allah, tapi mau mengkritik orang lain. Budaya sebagai yang tampak dari orang Yahudi. Tetapi mereka melupakan iman yang tidak tampak yang seharusnya sejalan di dalam hidupnya. Bukannya kontra. Yaitu hidup yang harusnya menyenangkan hati Tuhan, menghormati orang tua begitu ya. Ini orang tua aja nggak dihormati, tapi mau sok bilang ini, bilang itu dan segala macam. Dan mereka seringkali mengatakan dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ya. Yesus marah. Artinya mereka sangat mengagungkan adat istiadat, tapi menginjak-injak ketetapan-ketetapan atau peraturan-peraturan Allah yang justru harus dijunjung lebih tinggi. Karena kalau ketetapan dan peraturan Allah dijunjung, maka budaya yang muncul adalah budaya yang sangat anggun. Budaya yang memuliakan Tuhan, budaya yang besar begitu ya. Tetapi karena mereka picik, mereka buang itu, mereka mau tampilkan diri budaya yang memang gampang buat manusiawinya. Gampang buat seleranya, gampang buat keinginannya.
Sehingga mereka rasa hebat diterima orang lain. Karena untuk budaya itu tidak perlu penyangkalan diri. Untuk firman Allah perlu penyangkalan diri. Begitu loh. Nah jadi waktu budaya yang tampak itu mereka eksplor demikian rupa. Tapi mereka melupakan iman. Itu yang Tuhan marah. Tuhan kritik mereka. Omong kosong itu semua. Begitu loh. Ya. Nah jadi saudara-saudara. Di sini perhatikan sekali lagi. Bagaimana Tuhan bahkan mengkritik mereka dalam soal ibadah. Percuma ibadah mereka. Karena ibadah mereka tidak lebih daripada budaya kosong. Tradisi yang mereka lakukan, sabat lepas sabat, tetapi tidak ada iman di sana yang menghasilkan, yang memunculkan cinta kasih. Sehingga mereka punya budaya, tetapi apa yang terjadi? Budaya yang tidak jelas wujudnya, karena tidak tahu dari mana lagi datangnya. Tapi kalau budaya yang disertai iman, didasari iman yang kokoh, pasti akan menjadi satu wujud yang kokoh yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan-kehidupan seperti ini, di dalam standar-standar moral seperti begini, yang kita lihat, Yesus mengkritik seluruh mengenai adat istiadat di dalam perjanjian baru. Ya, karena apa? Karena orang-orang perjanjian baru adalah produk-produk perjanjian lama, yang sudah ngelotok, ya, yang sehari-hari hidup dengan adat istiadatnya, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran nilai. Sampainya mereka mengangkat, sangat menghormati tradisi-tradisi atau adat istiadat Yahudi. Ya. Tapi dalam semangat kepongahan, dalam semangat keserakahannya, mereka justru merupakan iman yang paling hakiki. Itu loh saudara. Nah Tuhan marah di situ. Jangankan budaya, Tuhan juga mengkritik doa orang-orang Farisi kok. Marah Tuhan kepada doa mereka. Kenapa? Karena mereka berdoa mengagungkan diri mereka. Ketika mereka berkata kami bersyukur karena kami tidak seperti pemungut cukai. Begitu ya. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena kami berpuasa 1 minggu 2 kali. Marah Tuhan Yesus. Kau kira kau akan didengar? Doa sampah itu. Tetapi apakah kemudian Tuhan bilang, karena begitulah orang berdoa, jangan berdoa. Gawat saudara-saudara. Enggak kan? Tapi mengkritik mereka. Karena mereka memperalat doa itu untuk kepentingan kemuliaan mereka. Mereka bukan menjadikan doa sebagai alat untuk datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan budaya. Mereka memperalat budaya untuk menunjukkan nilai hidup mereka. Mereka bukan memakai budaya sebagai alat untuk menunjukkan kekaguman dan rasa tunduk mereka kepada Allah. Itu yang salah. Jadi, di dalam seluruh perjanjian baru, Yesus yang muncul mengkritik. Karena memang orang-orang Yahudi sudah hidup di dalam adat istiadat yang sangat kacau balau. Iya, yang hanya menggeser kebenaran firman Allah. Di dalam masa kegelapan kurang lebih 400 tahun sudah. Nggak ada lagi nabi yang muncul. Nggak ada lagi ajaran-ajaran yang khas buat mereka. Dan di tengah-tengah gelombang seperti itu rabi-rabi lah yang berkembang. Mengangkat berbagai ajaran, menafsirkannya dan seterusnya. Sehingga itu mewarnai dan mempengaruhi secara dominan kehidupan orang-orang Israel. Dan saudara juga mesti lihat konteks. Saudara juga mesti mengerti secara utuh apa yang terjadi di Israel sana. Kenapa mereka begitu? Kenapa Yesus marah? Supaya kita nggak salah sekali lagi. Supaya kita nggak salah menafsirkan apa sebenarnya yang Allah mau bicarakan. Jadi saudara, Kristus mengkritik manusia yang menganggap diri berbudaya. Bukan budayanya loh, ansih yang salah. Ya. Tapi manusianya yang salah. Karena budaya itu ingat sekali lagi alat. Men yang membentuk, manusia yang membentuk. Nah manusianya diperbaiki. Kalau salah diperbaiki. Ya. Nah mungkin di dalam hal ini kita harus berhati-hati sekali saudara. Ya, karena memahami budaya-budaya seperti ini memang penting, tepat. Ya, saya beri contoh lagi seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Pisau itu bisa membuat membunuh kan begitu, tapi bisa buat ngupas bawang kan ya. Jadi kalau pisau dipakai alat pembunuhan, masa terus saudara bilang seumur-umur saya nggak mau pakai pisau, karena pisau adalah alat membunuh. Nanti dulu dong. Pisau bisa buat kupas bawang, buat daging, saya katakan bukan. Dan kita pesta, nggak ada pisau gimana kita mau makan-makan saudara ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi orang Israel, orang Yahudi yang dikritik budayanya. Yaitu mereka memperlakukan budaya seperti apa. Tapi Kristus sendiri berbudaya nggak sih? Oh yes. Sebelumnya saya sudah bicarakan tentang Yohanes pasal 13. Peristiwa di mana Kristus membasuh kaki murid-muridnya. Itu tradisi Yahudi, iya itu budaya orang Yahudi sejak perjanjian lama saudara. Seperti yang saya katakan pembasuhan yang wajib diberikan kepada para tamu.
yang dianggap, yang dihormati, yang dinilai, begitu ya. Tamu ini datang, dilakukan siapa? Oleh budak dari tuan rumah, orang yang dianggap rendah. Jadi itu namanya junjungan atau penghormatan kepada tamu. Nah, tetapi Yesus sekarang memakai budaya yang seperti itu yang sudah ngelotok di otak-otaknya orang Israel. Siapa yang mencuci pasti orang yang lebih rendah, yang dicuci pasti lebih tinggi. Sekarang Yesus memakai budaya itu sebagai alat untuk menyatakan pelayanan yang sejati. Apa yang dilakukan? Justru dia membasuh kaki muridnya. Apakah dia lebih rendah? Tidak. Apakah dia lebih tinggi? Iya. Apakah dia murid membasuh kaki guru? Tidak. Apakah dia guru membasuh kaki murid? Iya. Kan mengejutkan saudara. Oh, mestinya Yesus yang dibasuh kok kakinya. Sekarang dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia basuh satu persatu. Mereka shock, mereka kaget. Mereka nggak mau itu. Karena itu sangat tidak hormat sekali kepada sang guru. Tapi ketika guru memberikan pengertiannya, memberikan meaning yang baru sama sekali. Yang tidak pernah terbayang oleh mereka. Waduh, Petrus malah dengan nafsunya berkata, aku sekalian guru, jangan cuma dibasuh. Tapi bagaimana sekarang budaya itu? Pembasuhan kaki dipakai oleh Tuhan Yesus. Untuk membicarakan pembasuhan kepada murid-muridnya. Penyucian yang dilakukan kepada murid-muridnya. Mereka sudah mandi, nggak perlu dibasuh lagi semuanya. Tapi perlu pembersihan, perlu pemeliharaan orang-orang kudus. Kalau mau melayan jadi pemimpin harus jadi pelayan. Dia demonstrasikan. Memakai apa? Budaya yang ada, saudara. Jadi jangan dibuang dong budayanya. Demonstrasikan budaya itu menjadi satu budaya dengan isi yang baru. Untuk memuliakan nama Tuhan. Betapa kayanya gereja kalau kemudian tari-tarian diadopsi, dilihat, lalu diperbaiki semua. Diberikan pengertian, dulu tari-tarian ini untuk orang-orang kafir, untuk dewa-dewa. Tetapi sekarang kita sadar dewa itu tidak ada. Mari kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kan namanya kemenangan atas budaya. Jadi kalau kemudian budayanya dibuang-buang gak karu-karuan, nah ini jadi apa tuh? Ya, kita ini gak mampu menata layan dunia ini kan. Padahal tugas kita diberikan Tuhan untuk menguasai bumi, mengaturnya. Bukan ngerocokin doang, bukan ngebuang-buangin doang. Buang-buangin mah gampang, saudara. Tapi bagaimana memperbaiki? Ya, memperbaiki memang susah. Orang senang membuang, kenapa? Bagi saya sederhana, karena kerjaan gampang, buang kok. Tapi memperbaiki, itu kerjaan susah. Saya selalu mengatakan kan, saudara-saudara, orang tukang itu kalau ngebangun rumah, dia lebih senang dari nggak ada apa-apanya, dibangun rumah enak. Daripada rumah yang direnovasi. Mesti bongkar sana, bongkar sini, malah lebih sulit kerjanya. Jadi jangan pikir, memperbaiki gampang, sangat sulit. Membuang gampang. Ya. Nah kemudian di dalam Markus pasal 10 ayat 4-6 orang-orang juga mengkritik. Kenapa zaman Musa orang boleh kawin lebih dari satu kali, dari poligami? Kenapa sekarang nggak boleh? Yesus jawabnya unik ya. Karena dikatakan karena kedegilan dan kekerasan hatimu lah Musa mengizinkan. Nah kalau gini kan jadi repot saudara. Tapi itu menjadi bagian hidup orang Israel, poligami. Tetapi kemudian kita mengerti dalam perjanjian lama seluruh itu diizinkan di dalam membuktikan bahwa manusia memang tidak pernah mampu untuk hidup sungguh-sungguh. Di dalam manusia tidak akan pernah mampu untuk membagi cinta kasihnya. Manusia gagal di semuanya itu. Nah karena itu diperbaiki oleh Tuhan Yesus, ditunjukkan. Nah dulu itu kamu gini kan, hidup perkawinanmu begini kan, itu salah, ini yang baik. Diizinkan. Tapi bukan karena Tuhan mau begitu loh. Apa dalam hal ini Musa salah? Oh Musa tidak salah. Pasti ada pimpinan Tuhan juga di sana. Waktu dia mengatakan ya. Pasti bukan mau-maunya sendiri. Lalu kenapa? Karenanya kita mengerti bahwa hukum Taurat memang hukum yang membuktikan manusia berdosa. Kan begitu. Yang tidak bisa melepaskan diri daripada pengaruh dan kutuk dosa itu. Sehingga mereka hidup di dalam kegelapan dan kekacauan. Nah jadi saudara, budaya harus ditempatkan sebagai alat untuk memuliakan Kristus. Budaya harus terus mengalami pembersihan. Budaya harus terus diperbaiki. Budaya dikembalikan untuk puji hormat nama Tuhan. Sehingga dengan segala kekayaan budaya yang ada, kita mengagungkan, meninggikan Tuhan. Dan manusia-manusia boleh bersyukur karena budayanya diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bicara jujur kan kita Natal kita juga bukan Natal dalam pengertian yang sesungguhnya Yesus lahir Desember. Itu kan sudah mulai abad keempat saja. Setelah Konstantin, Kaisar itu bertobat. Lalu menetapkan hari raya Dewa Matahari, hari peringatan untuk Dewa Tarim, jadi hari peringatan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dia membuang seluruh budaya-budaya kafir waktu itu. Bagus sekali.
Ya. Karena dengan demikian ada satu penggeseran nilai. Tapi banyak orang bilang, oh Natal kita nggak boleh karena itu kafir begini. Ya memang iya kok. Justru saudara bersyukur dong yang kafirnya digeser. Yang pusing kan kalau gedung gereja dibeli lalu jadi gedung bioskop. Tapi kalau gedung bioskop dibeli dan dirubah jadi gereja, lain cerita dong. Puji Tuhan, haleluya dong. Yang pusing kan orang-orang gereja bikin kebaktian di diskotik begitu. Tapi kalau orang diskotik yang datang ke gereja, ya puji Tuhan supaya mereka boleh dengar Injil kan begitu. Ya, jangan dibalik-balik dong begitu saudara. Ya. Jadi itu kita mesti hati-hati. Jangan karena itu bekas gedung bioskop tuh saudara mau hancurkan. Nggak boleh jadi gereja di sini. Ini terkutuk gitu. Waduh, ini gawat. Ini dosa ini. Ini gawat saudara. Ya. Jadi saudara-saudara mesti hati-hati. Apapun yang saudara sebut gedung berhala, gedung dosa, itu cuma gedung yang nggak bisa ngomong kok. Itu benda mati kok. Kok jadi aneh saudara ngeliatnya. Tapi bagaimana saudara menyikapinya, itu yang menjadi penting. Nah, karena itu saudara, justru orang Kristen harus mengembang luaskan budaya, mengagungkan, meninggikan budaya untuk puji hormat nama Tuhan. Maka budaya harusnya bisa diberikan sebagai satu sumbangsi untuk segala disiplin ilmu. Teknologi yang berbudaya, politik yang berbudaya, ekonomi yang berbudaya, begitu ya. Dan kehidupan-kehidupan yang memiliki budaya, sosiologi yang berbudaya, sehingga seluruh hidup masyarakat ditatan sedemikian rupa dalam satu tatanan nilai kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tetapi memang seluruh budaya kita harus dibangun di dasar iman, di atas dasar iman Kristen. Nah maka di sini menjadi tugas tanggung jawab setiap orang Kristen, setiap orang percaya untuk membangun satu budaya yang sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi bukan membuang dan menghancur yang ada. Sehingga kita bisa berdialog dengan segala budaya. Kita bisa menolong segala budaya untuk menemukan identitasnya yang sejati. Lewat budaya mereka. Kita berdialog lewat budaya mereka. Karena itu memang bagian hidup mereka. Sehingga mudah berdialog dengan mereka. Dengan berdialog dengan mereka kita mulai menunjukkan Kristus yang hidup. Nah kita mengadakan perbaikan. Saya orang Batak. Ada istiadat Batak banyak yang terkait dengan okkultisme. Yes. Karena memang no mention belum tuntas, belum selesai untuk semuanya. Ya. Secara perlahan-lahan mestinya estafet berikut sesudah no mention itu meneruskan, mengadakan perbaikan-perbaikan. Tetapi ternyata mandek. Nggak sampai tuntas. Tetapi kalau kemudian muncul kasus-kasus tertentu di kalangan orang Batak, di mana akhirnya misalnya seakan-akan adat itu lebih tinggi daripada firman Allah, nah itu yang mesti dikoreksi, diperbaiki. Tapi bukan dibuang, saudara. Bukan main dihancurin begitu saja, konfrontatif begitu saja. Ya, kita konfrontatif terhadap dosanya. Seperti dikatakan Tuhan cinta orang berdosa, tapi Tuhan benci dosanya orang berdosa. Ini memang gak gampang kan ya? Kita cinta pada budaya, tapi benci kepada dosa yang ada di balik budaya. Nah dosanya dibuang, jangan budayanya. Itu loh. Dia diberi nafas yang baru, gairah yang baru. Waktu saudara dan saya bertobat kan gak dibuang sama Tuhan. Dibikin boneka baru begitu, enggak kan? Kita tetap sama dengan fisik yang sama, muka yang sama, gak berubah kita gara-gara bertobat. Tapi hati kita baru, isinya yang baru. Nah semangat ini dong yang kita pakai. Budaya pun perlu bertobat saudara. Nah mari kita tugas kita datang melayani. Supaya budaya mengalami pertobatan. Budaya boleh kembali kepada kebenaran. Budaya boleh kembali memuliakan nama Tuhan. Itu yang betul. Sehingga dengan kemampuan, keberanian, kemauan, kita boleh maju terus menggarap. Kita boleh maju terus memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Sehingga nama Tuhan kita ditinggikan. Jangan melarikan diri. Ya. Jangan berbuat sesuatu yang salah yang tidak sesuai dengan Allah yang kehendaki. Mari hidup memuliakan nama Dia. Mari hidup menyenangkan hati Dia. Supaya kita sungguh-sungguh dalam hidup ini mendemonstrasikan bagaimana budaya yang pas, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekaligus boleh menjadi doa-doa orang Kristen. Bagaimana kita memikirkan satu budaya yang cocok untuk bangsa Indonesia ini. Sehingga dengan budaya yang ada tatanan nilai diatur. Hidup satu dengan yang lain penuh dengan tengah rasa. Penuh kepedulian dan cinta kasih. Ya. Sehingga jalannya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Apalah artinya saudara berteriak. Saudara orang yang dipilih. Diselamatkan oleh Tuhan. Dan lain-lain dan lain-lain. Saudara bersaksi tentang kesaksian-kesaksian yang mungkin bom baptis. Yang gak tahu jelas persis. Benar apa salah kita juga gak tahu. Tetapi lepas dari semuanya perilaku saudara gak karu-karuan. Ya. Saudara hanya menjengkelkan hati banyak orang. Bagaimana saudara mengatakan saudara berbudaya?
Bagaimana saudara memenangkan orang-orang lain? Jangan penuh dengan retorika toh, tapi kita penuh dengan kenyataan. Untuk puji hormat nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Tuhan menolong saudara. Tuhan menampilkan saudara. Tuhan mau tuntun pimpin. Tapi saudara tentu harus belajar juga. Dalam perjanjian lama budaya ada, perjanjian baru ada. Dalam perjanjian baru dikritik oleh Tuhan Yesus, karena memang itulah kehidupan bangsa Israel. Yang sudah 400 tahun, sejak mereka kembali dari pembuangan, mengalami masa kekosongan. Itulah kehidupan orang Israel yang terus berjalan. Dan dengan kita pun punya budaya di sini, sekarang ini. Budaya yang harus kita perbaiki, budaya itu harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah Anda orang Batak, orang Jawa, orang Ambon, Manado, dan seterusnya. Perbaikilah, persembahkanlah kepada Tuhan dan berkata, ini yang bisa aku berikan. Dan kiranya cara lambat laun, kita terlatih juga untuk kemudian mengelolanya, lalu mempersembahkannya sebagai satu budaya bagi bangsa. Tuhan dipermuliakan.